Hercules, nama yang menggetarkan gang-gang sempit Jakarta, kini melangkah ke tanah yang asing baginya, Kalimantan. Bukan untuk mencari musuh, melainkan harta yang konon tersembunyi jauh di dalam rimba. Namun, sejak awal, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Udara di sini berbeda, lebih pekat, lebih menekan. Pohon-pohon raksasa yang berdiri kokoh seakan mengawasinya, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak ia pahami. Angin yang bertiup membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk, seolah menjadi pengingat bahwa ia tak diterima di sini. Malam pertama di desa kecil tempatnya menginap, Hercules duduk di sebuah warung tua, mengamati penduduk yang tampak gelisah sejak ia datang. Seorang lelaki tua dengan mata cekung dan kulit keriput memberanikan diri mendekatinya. "Kau dari Jakarta, bukan?" tanyanya dengan suara serak. Hercules mengangguk, meneguk kopinya tanpa ekspresi. "Aku tahu kau bukan orang biasa, tapi tanah ini bukan tempat untuk orang luar seperti kalian. Pergilah sebelum semuanya terlambat." Hercules terkekeh, mengabaikan peringatan itu. Baginya, ini hanya cerita lama untuk menakut-nakuti pendatang. Ia sudah terlalu sering mendengar mitos semacam ini. Namun, tepat saat ia hendak membalas, terdengar suara keras dari luar warung, jeritan seorang pria, diikuti suara dahan-dahan patah. Semua orang di warung terdiam. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Penduduk mulai merapatkan jendela, menutup pintu, dan membakar dupa di depan rumah mereka. Seolah ada sesuatu yang sedang berkeliaran di luar sana. Anak buah Hercules, yang terbiasa menghadapi preman-preman kelas kakap di Jakarta, kini mulai merasa cemas. Salah satu dari mereka, Andi, mendekat dengan wajah pucat. "Bang, ini serius. Orang sini kayak takut banget sama sesuatu," bisiknya. Hercules hanya menyeringai, menganggapnya berlebihan. "Santai, Di. Ini pasti cuma ulah orang yang gak suka kita di sini." Namun, di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang mulai mengganggunya, sebuah insting bahwa kali ini, ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Saat malam semakin larut, Hercules memutuskan untuk kembali ke penginapan. Namun, langkahnya terhenti di gang sempit yang tiba-tiba terasa lebih gelap dari biasanya. Di ujung gang, ia melihat sosok samar berdiri diam. Tinggi, besar, dengan mata yang bersinar merah di kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, tetapi hawa yang dipancarkannya membuat udara terasa lebih dingin. "Siapa kau?" Suara Hercules terdengar lebih rendah dari biasanya. Tidak ada jawaban. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu menghilang begitu saja, seolah terserap ke dalam bayangan malam. Begitu masuk ke kamarnya, Hercules menyalakan rokoknya, mencoba mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Namun, saat ia memejamkan mata, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ia terjatuh ke dalam mimpi yang bukan mimpi biasa. Dalam bayang-bayang kelam, ia melihat sosok Panglima Jilah, bertubuh besar, mengenakan baju perang tua, dengan wajah penuh guratan luka. "Apa urusanmu di tanah ini?" Suara itu bergema, berat dan mengancam. Hercules terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Ia menoleh ke jendela, dan untuk sesaat, ia bisa bersumpah bahwa di luar sana, di balik bayang-bayang pohon, sepasang mata merah masih mengawasinya. Namun kali ini, ia mulai ragu, apakah ia sedang bermimpi, ataukah ini adalah kenyataan yang baru saja mulai mengintai dirinya. Malam terasa semakin sunyi ketika Hercules duduk di tepi ranjangnya, masih mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Asap rokok yang mengepul di udara seakan bergerak dengan cara yang aneh, berputar membentuk pola-pola yang tidak wajar sebelum akhirnya lenyap di udara. Di luar, suara jangkrik yang tadinya ramai mendadak terhenti. Keheningan itu begitu pekat hingga napasnya sendiri terdengar seperti gema di dalam ruangan. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi kehadirannya terasa begitu nyata. Tiba-tiba, pintu kamarnya berderak pelan, seakan ada yang mendorongnya dari luar. Hercules menajamkan pendengarannya. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bayangan di bawah celah pintu. Dengan gerakan cepat, ia meraih sebilah pisau yang selalu ia simpan di dalam jaket kulitnya. "Siapa di sana?" Suaranya rendah, penuh kewaspadaan. Tak ada jawaban, hanya angin yang berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dupa yang samar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, tetapi di luar hanya ada lorong kosong yang diselimuti cahaya remang-remang. Namun, sebelum ia sempat menutup pintu kembali,
sebuah suara lirih terdengar, suara yang seakan datang dari dalam kepalanya. Pergilah, sebelum terlambat. Seketika, punggungnya terasa dingin. Ia menoleh ke arah cermin di sudut ruangan dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di balik pantulan dirinya, samar-samar ia melihat bayangan seorang pria bertubuh besar dengan mata merah menyala, berdiri di sudut ruangan. Seketika ia berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hercules mengusap wajahnya, mencoba menenangkan pikirannya. Ia bukan orang yang mudah takut, tetapi ada sesuatu di tempat ini yang tidak bisa ia jelaskan. Ia membuka jendela, berharap udara segar bisa membantunya berpikir jernih. Namun, saat matanya menatap keluar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di ujung jalan desa, di bawah cahaya bulan yang pucat, berdiri sosok yang sama, Panglima Jilah. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi postur tubuhnya kokoh, tak tergoyahkan. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke arah Hercules tanpa bergerak sedikitpun. Pagi harinya, Hercules menemui anak buahnya yang terlihat gelisah. Salah satu dari mereka, Andy, tampak lebih pucat dari biasanya. "Bang, semalam gue mimpi aneh," katanya dengan suara bergetar. "Gue mimpi ada sosok besar, pakai baju perang, dia nanya kita mau apa di sini." Hercules menatapnya tajam. Mimpi itu persis sama dengan yang dialaminya. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Saat mereka berjalan menuju pasar desa, orang-orang menatap mereka dengan sorot mata aneh, bukan ketakutan, tetapi lebih seperti belas kasihan. Seolah mereka tahu bahwa tamu dari Jakarta ini telah melangkah terlalu jauh. Seorang wanita tua yang sedang menjual pisang tiba-tiba bergumam pelan, cukup keras untuk didengar Hercules. "Kalian sudah diperingatkan. Panglima Jilah sudah melihat kalian." Hercules berhenti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seolah ia bukan predator, tetapi mangsa. Ia telah banyak bertarung, menghadapi berbagai lawan di jalanan Jakarta, tetapi yang dihadapinya kali ini bukan sekadar manusia. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Dan yang lebih buruk lagi, ia merasa bahwa permainan ini baru saja dimulai. Siang itu, matahari Kalimantan terasa lebih panas dari biasanya, membakar tanah merah yang mulai mengering. Hercules dan anak buahnya bergerak menuju lokasi yang mereka yakini sebagai tempat tersembunyinya harta kuno. Meski masih dihantui bayangan dari malam sebelumnya, Hercules tetap berjalan tegap. Baginya, tak ada makhluk yang bisa membuatnya mundur, baik manusia maupun yang bukan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar ada sesuatu yang tak biasa mengintainya. Saat mereka tiba di sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai hitam pekat, langkah mereka terhenti. Di tengah jembatan itu, berdiri seorang pria bertubuh kekar, mengenakan pakaian khas prajurit Dayak, lengkap dengan mandau di pinggangnya. Matanya tajam, penuh wibawa, dan kulitnya dihiasi tato mistis yang tampak hidup di bawah sinar matahari. Di belakangnya, kabut tipis mulai merayap perlahan, seolah memisahkan dunia mereka dengan sesuatu yang lebih kelam. Hercules memperhatikan pria itu dengan seksama. Hawa di sekitarnya terasa berat, seakan udara sendiri menolak keberadaan mereka. Anak buahnya mulai saling berpandangan, ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh. Pria itu mengangkat dagunya sedikit, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan bergema. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh." Hercules menyeringai, mencoba mengabaikan rasa tegang yang menjalar di punggungnya. "Gue cuma mau lewat," katanya santai, meski instingnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar penjagaan biasa. "Nggak ada urusan sama lo, kecuali lo mau cari masalah." Panglima Jilah tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang terasa menembus ke dalam jiwanya. "Tanah ini bukan milikmu untuk dilalui sesuka hati. Yang kau cari di sini bukan hakmu, dan kau tak akan bisa membawa apapun keluar dari sini tanpa membayar harganya." Anak buah Hercules mulai gelisah. Salah satu dari mereka, Andy, berbisik dengan suara gemetar, "Bang, gue dengar cerita, kalau orang luar yang melawan dia, nggak akan pernah bisa pulang." Hercules tetap berdiri tegap, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketidakpastian yang aneh. Lawan-lawannya di Jakarta selalu bisa ia taklukkan dengan pukulan atau ancaman. Tapi pria di hadapannya ini berbeda. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik, ada kekuatan yang tak terlihat, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih dalam dari sekadar nyali atau otot.
Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, angin bertiup membawa bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti suara orang-orang yang telah lama mati. Panglima Jilah mencabut mandaunya perlahan, mata pisaunya berkilat di bawah matahari. "Ini tanah leluhur kami," katanya pelan, tetapi penuh ancaman. "Dan siapapun yang berani menantangnya, akan menghadapi hukuman yang tak bisa kau bayangkan." Hercules mengangkat dagunya, menatap Panglima Jilah tanpa gentar. Ia sudah terlalu sering menghadapi orang-orang yang mencoba menghalanginya, dan ia selalu menang. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah mengunci napas di dada. Sungai hitam di bawah jembatan tampak bergolak perlahan, seperti merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Anak buah Hercules menatap dengan cemas, tangan mereka sudah menggenggam senjata tajam yang mereka bawa untuk berjaga-jaga. Panglima Jilah mencabut mandaunya, dan seketika itu juga, angin bertiup kencang menerbangkan dedaunan di sekitar mereka. Suara bisikan halus terdengar di telinga Hercules, seolah berasal dari tempat yang jauh, dari dunia yang berbeda. "Kau tak akan menang di sini," suara itu bergema di pikirannya. Namun, Hercules bukan pria yang mundur hanya karena kata-kata. Ia melangkah maju, mengepalkan tinjunya, menyiapkan dirinya untuk perlawanan. Tanpa peringatan, Panglima Jilah bergerak. Ia melesat begitu cepat, seperti bayangan yang tak berwujud. Hercules hampir tak sempat menghindar saat mandau itu meluncur ke arahnya. Namun, dengan refleks seorang petarung jalanan yang telah ditempa selama puluhan tahun, ia menangkis serangan itu dengan lengannya yang berotot. Percikan api muncul saat baja bertemu kulit, sebuah pemandangan yang mustahil. Hercules menyeringai, merasa tubuhnya masih utuh. Namun, kegembiraannya tak berlangsung lama. Dari luka tipis yang terbentuk di lengannya, sesuatu yang lebih gelap dari darah mulai mengalir. Cairan hitam pekat menetes ke tanah, mengeluarkan asap tipis yang berbau anyir. Hercules tersentak. Ini bukan luka biasa, ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mistis. Panglima Jilah hanya menatapnya, dengan dingin. "Tak ada manusia yang bisa menahan mandau ini tanpa menerima kutukan," katanya. Mendadak, tubuh Hercules terasa berat. Dadanya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Ia berusaha bernapas, tetapi setiap tarikan napas terasa seperti menyedot udara yang dipenuhi pasir panas. Anak buahnya melihat perubahan pada wajahnya dan mulai panik. "Bang, lo nggak apa-apa," seru Andi, tetapi Hercules tak bisa menjawab. Panglima Jilah melangkah mendekat, tatapannya tajam seperti mata elang yang siap mencabik mangsa. "Pergilah sekarang, sebelum jiwamu benar-benar tertinggal di sini," katanya pelan, tetapi suaranya menggema di seluruh tempat. Namun, Hercules, meskipun tubuhnya mulai melemah, masih tetap berdiri. Ia tak pernah lari dari pertarungan, dan ia tak akan memulainya sekarang. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Hercules mengepalkan tinjunya dan menghantam tanah dengan keras. Debu dan pasir beterbangan, menciptakan selubung yang menutupi mereka berdua. Dalam kepekatan itu, suara Panglima Jilah terdengar sekali lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Kau memang kuat, tapi apakah kekuatanmu cukup untuk menghadapi dunia yang tak terlihat?" Saat debu mengendap, Hercules sadar bahwa sesuatu sedang berubah. Dunia di sekelilingnya mulai bergetar, kabut tebal muncul dari tanah, dan bayangan-bayangan aneh mulai bermunculan di tepian jembatan. Ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Hercules terhuyung, tubuhnya terasa semakin berat. Kabut tebal kini menyelimuti jembatan, membatasi pandangan mereka hanya beberapa meter ke depan. Anak buahnya mencoba melangkah mendekat, tetapi sesuatu menahan mereka, seakan ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka dari sang pemimpin. Mereka berteriak memanggil namanya, tetapi suara mereka terdengar jauh, seolah datang dari dunia lain. Panglima Jilah berdiri tegak, mata merahnya bersinar menembus kabut. Ia mengangkat mandaunya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke tanah. Seketika, jembatan itu bergetar hebat, dan dari celah di antara kayu-kayu tua, muncul bayangan-bayangan hitam yang merayap seperti makhluk hidup. Suara rintihan mulai terdengar, disusul bisikan-bisikan lirih yang bergema di udara. Hercules mencoba tetap berdiri, tetapi kepalanya mulai dipenuhi suara-suara itu. Suara orang-orang yang telah ia kalahkan, suara mereka yang jatuh di tangannya, suara musuh-musuhnya yang mati dengan dendam yang tak terselesaikan. Wajah-wajah familiar muncul dalam kabut,
beberapa ia kenali sebagai preman yang pernah ia hajar habis-habisan, beberapa lainnya adalah mereka yang menghilang tanpa jejak setelah berhadapan dengannya. Kau pikir kau bisa lepas dari semua dosamu? Bisik salah satu suara. Ia menggeleng, mencoba mengusir halusinasi itu. Omong kosong, gumamnya, tetapi dadanya berdegup kencang. Ia selalu hidup dengan kekuatan, dengan keyakinan bahwa ia tak terkalahkan. Tapi sekarang ia berdiri di hadapan sesuatu yang tak bisa ia lawan hanya dengan tinju atau senjata tajam. Panglima Jila melangkah maju, dan dengan gerakan perlahan, ia mengarahkan mandaunya ke dada Hercules. Lihatlah, anak kota yang menganggap dirinya raja, suaranya dingin, tajam seperti bilas senjatanya. Kau pikir dunia ini hanya milik mereka yang kuat? Kau salah. Kekuatan sejati bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang jiwa. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sesosok wanita tua dengan rambut panjang menjuntai dan mata yang kosong. Ia mengulurkan tangan kurusnya ke arah Hercules, dan seketika tubuhnya terasa seperti tersedot ke dalam pusaran yang tak terlihat. Lututnya melemas, kakinya nyaris tak bisa menopang tubuhnya. Ia merasa ditarik ke dalam sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, sebuah dunia yang bukan miliknya. Anak buah Hercules yang melihat pemimpinnya mulai kehilangan keseimbangan akhirnya nekat. Andi, dengan wajah pucat dan penuh ketakutan, berteriak, "Bang, ini bukan tempat kita, kita harus pergi." Namun, sebelum mereka bisa bertindak, kabut semakin menebal, menelan Hercules dalam cengkeramannya. Di dalam pikirannya, Hercules melihat sebuah gerbang besar, hitam pekat, dengan ukiran-ukiran kuno yang berkilat di bawah cahaya merah darah. Suara Panglima Jila kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan bergema di seluruh pikirannya. Pilihlah, Hercules, tetap melawan, atau menyerah pada apa yang sudah ditakdirkan untukmu. Hercules berdiri terpaku di hadapan gerbang hitam pekat yang menjulang tinggi. Udara di sekelilingnya semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Suara-suara yang tadi bergema kini berubah menjadi jeritan pilu, seolah ribuan jiwa terperangkap di dalam sana. Ia menelan ludah, untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya, ketidakberdayaan. Ini bukan pertarungan biasa, ini adalah ujian yang menantang lebih dari sekadar fisiknya, tetapi juga jiwanya. Dari balik kabut, Panglima Jila muncul kembali, tatapannya lebih dalam dari sebelumnya. Setiap manusia memiliki hutang pada dunia ini, katanya. Dan kau, Hercules, membawa banyak hutang darah di tanganmu. Tangannya terangkat, dan seketika itu juga, bayangan-bayangan hitam mulai keluar dari gerbang, mengelilingi Hercules dengan sorot mata kosong dan tubuh yang melayang seperti asap. Salah satu bayangan itu mendekat, dan saat wajahnya mulai terlihat, Hercules merasa napasnya tercekat. Itu adalah Tatang, seorang preman kecil yang dulu ia hajar habis-habisan hingga tewas dalam perebutan wilayah di Jakarta. Mata Tatang menatapnya dengan kosong, tetapi ada kepedihan di sana. "Bang, kenapa lo nggak nolong gue waktu itu?" Suaranya lirih, namun menusuk ke dalam hati Hercules. Hercules mundur selangkah, tetapi semakin ia menjauh, semakin banyak sosok yang muncul. Mereka adalah orang-orang yang pernah ia sakiti, mereka yang telah jatuh di tangannya. Jeritan mereka berbaur menjadi satu, menciptakan simfoni derita yang tak bisa ia abaikan. Tangannya mengepal, tetapi kali ini bukan untuk bertarung, melainkan untuk menahan sesuatu yang lebih berat dari tinju manapun, penyesalan. Panglima Jila mengamatinya, matanya masih tajam seperti elang. "Kau bisa bertarung seumur hidupmu, Hercules. Tapi tak ada kepalan tangan yang bisa melawan dosa yang telah terukir di jiwamu." Suaranya datar, tanpa emosi. "Satu-satunya jalan keluar dari sini adalah menghadapi mereka, atau kau akan selamanya menjadi bagian dari dunia ini." Hercules menghembuskan napas berat, menatap bayangan-bayangan di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah. Ia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari otot dan keberanian, ia harus menghadapi dirinya sendiri. Dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, ia akhirnya berkata, "Kalau ini hukuman gue, biar gue hadapi." Matanya menatap lurus ke depan, menembus kegelapan yang semakin menelan dirinya. Kini, ia sadar bahwa pertarungan sesungguhnya bukan melawan Panglima Jila, bukan melawan makhluk gaib, tapi melawan bayangan masa lalunya sendiri. Hercules berdiri tegak di tengah kegelapan, dikelilingi oleh bayangan-bayangan masa lalunya yang kini menuntut keadilan. Tatapan kosong mereka penuh dendam,
seakan menghakimi semua dosa yang pernah ia lakukan. Dadanya naik turun, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Beban yang selama ini ia abaikan, kini membelitnya seperti rantai tak kasat mata. Tatang melangkah mendekat, wajahnya samar di antara kabut pekat. "Bang, gue mati sia-sia. Lo ninggalin gue, begitu aja?" Suaranya dingin, menyayat ke dalam hati Hercules. Lalu, suara-suara lain ikut bergema, satu persatu, menceritakan bagaimana mereka jatuh di tangan Hercules. Mereka bukan hanya korban, tetapi juga saksi dari hidupnya yang penuh kekerasan. Hercules menundukkan kepala, jemarinya mengepal erat. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa hidup di jalanan hanyalah soal menang atau kalah. Ia tak pernah berpikir tentang akibat dari setiap pukulan, setiap perkelahian yang ia menangkan. Namun kini, ia dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa ia hindari. Ia bukan hanya sekadar petarung, tetapi juga seseorang yang telah merenggut nyawa. Panglima Jila mengamatinya dari kejauhan, mata tajamnya menanti jawaban. "Hercules," suaranya bergema, "ini saatnya kau memilih. Kau bisa melawan dan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya, atau kau bisa menerima kesalahanmu dan mencari penebusan." Hercules menarik napas panjang. Ini bukan pilihan mudah. Ia bisa saja tetap keras kepala, menganggap ini hanya permainan gaib yang bisa ia taklukkan dengan kekuatan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu tak akan menyelesaikan apapun. Ia harus menerima bahwa dirinya bukanlah tak terkalahkan, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dengan suara yang berat, ia akhirnya berkata, gue minta maaf." Sekejap, suasana di sekelilingnya berubah. Kabut perlahan memudar, bayangan-bayangan itu menatapnya tanpa lagi dipenuhi amarah. Tatang tersenyum kecil sebelum sosoknya menghilang, begitu pula yang lainnya. Udara yang tadinya berat kini terasa lebih ringan, seolah dunia gaib itu mulai melepaskannya dari cengkeramannya. Panglima Jila mengangguk pelan, "Kau telah memilih jalan yang benar, Hercules. Tapi ingat, perjalananmu belum selesai. Penebusan bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tindakan." Dengan gerakan halus, ia menyarungkan mandaunya. Kabut yang tersisa mulai tersedot ke dalam tanah, dan jembatan tempat mereka berdiri kembali seperti semula. Hercules merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, bukan hanya kelegaan, tetapi juga sebuah beban baru. Beban untuk hidup dengan cara yang berbeda.